Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan politik dan tata negara zaman kemerdekaan dunia Islam dari penjajahan setelah zaman Bani. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dan rekan saya Eka Yulia Rahmawati, Irfan Ali Ahmad, dan Rangga Pratama. Politik adalah sesuatu dan agama adalah sesuatu yang lain. Dan sesungguhnya sistem pemerintahan dan pembentukan negara adalah atas dasar manfaat-manfaat amaliyah, bukan atas sesuatu yang lain. Berbagai kemajuan dipergerakan pergerakan sosial politik. Fazlur Rahman menyatakan bahwa pangkal pergolakan dalam pemikiran Islam adalah bermula dari politik kemudian membias sebagai persoalan teologi dan fikih. Permasalahan yang bermula timbul adalah kesadaran kaum muslimin terhadap persoalan politik belum menjadi wacana yang mandiri dan hampir-hampir belum menyentuh sama sekali terhadap orientasi politik secara nyata sebagai gerakan untuk menyatakan sebuah pembaruan, maka artikulasi yang mudah diterima kaum muslimin. Kepentingan diskursus yang meletakkan ukuran rasio dengan aspek transender dalam diskusi politik. Menariknya, diskursus politik dari trik ulur antara nilai transenden dengan kenyataan produk manusia sendiri yang harus ditentukan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kondisi inilah yang telah mewarnai diskursus dalam pemikiran politik yang berbasis keagamaan. Perbedaan Islam, tetapi juga pada perbedaan-perbedaan dunia yang lain. Selanjutnya, untuk mengenali interaksi tentang Barat dan Islam dalam wacana yang saling mengadakan penetrasi sistem sosial, budaya, dan sekaligus perbedaan, maka wajah Barat lebih bersifat agresif, hegemonik, sementara di sisi lain kaum muslim lebih menetapkan perlawanan yang lebih bersifat radikal, transendental. Kaum muslimin tidak mau didikte oleh Barat oleh segala hal kehidupan kalau harus mengeliminasi pola tauhid yang baku itu. Namun demikian pemandangan penolakan itu tidak serta-merta didukung fakta yang aktual rasional untuk mengakuinya sebagai keunggulan yang harus diterima dan justru harus ditolak dengan segala kekuatan yang ada, bahwa hal tersebut sesungguhnya tidak Islami. Selanjutnya, 1. Perkembangan politik Islam. Pada awal sejarah lahirnya Islam, telah banyak fakta-fakta dan bahkan konsensus politik. Sistem pemerintahan pada masa Nabi dan dua khalifahnya disebut oleh Taha Hussein sebagai sistem pemerintahan yang bercorak Arab murni yang batasan-batasannya ditentukan oleh agama. Boleh jadi juga turut menumbuhkan pemahaman bahwa pemerintahan Nabi dan kedua khalifahnya sebagai pemerintahan yang ilahiyah dan sakral menurut Taha Al-Quran. Sistem pemerintahan yang relevan seperti Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh Rashid Rida, Ali Abdul Razik, dan pembaharu lainnya dari berbagai penjuru dunia. Salah satu yang banyak ditemukan dari rasionalisasi sejarah masyarakat itu adalah karya Al-Mawardi yang berjudul Al-Ahmal Sultaniyah, bahwa berbagai kecurigaan pemikiran modern karya ini muncul bukan saja berani gambar sosial budaya, tapi sebagai karya acuan dan standar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Akbar, yaitu di antara pandangan pembaru atau pemikir Islam tentang sistem pemerintahan Islam adalah 1.
memandang bahwa khalifah tradisional tidak bersifat mandat dan tidak secara ketat berdasarkan syariah. Dengan demikian, umat Islam bebas memilih mengambil bentuk pemerintahan yang dianggap ideal. 2. Bahwa Islam tidak menentukan norma-norma politik apapun, sehingga umat Islam bebas memilih cara yang bisa diterima untuk menangani masalah keduniawian mereka. Bersamaan dengan kontroversi mengenai sistem pemerintahan yang ideal tersebut, di sisi lain, muncul gerakan Islam modern di bawah bendera Ikhwanul Muslim yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Menurutnya, pembaharuan harus dimulai dengan perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme, dengan membangun negara dan sistem pemerintahan yang kuat berdasarkan prinsip Islam, serta memperjuangkan kemakmuran dan keadilan sosial berdasarkan syariah. Dalam pranata praktis memang bentuk dan sistem pemerintahan dalam Islam sesungguhnya tidak harus berlambangkan Islam, namun secara substansi berasaskan Islam sebagaimana terdapat pada banyak negara dewasa ini. Dan landasan yang sangat substansial dipakai dalam pengertian ini akan merujuk pada sistem nilai. Bagi pendalaman materi ini, maka ide sekularisme menjadi tidak relevan. Karenanya, yang menjadi relevan menurut Nurcholish Madjid adalah sekularisasi. Perhitungan ini tentunya lebih ditekankan pada peran pemikiran dan perlambangkan dalam konsep ijtihad. Pemikiran politik Islam abad klasik dan pertengahan. Ciri umum pemikiran politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan pertengahan ditandai oleh pandangan mereka yang bersifat khalifah sentris. Kepala negara atau khalifah memegang peran penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Perubahan politik tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh konsep dan praktik politik asing. Lemahnya kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dalam pemikiran politik klasik dan pertengahan tidak terdapat gugatan terhadap bentuk pemerintahan kerajaan, dinasti, monarki. Bahkan ada di antara pemikiran yang secara eksplisit menganggap bahwa kerajaan adalah bentuk pemerintahan yang ideal. Selain itu, pemikiran politik mereka juga ditandai oleh legitimasi otoritas suku Quraisy sebagai satu-satunya pihak yang berhak memegang kekuasaan khalifah. Dominasi Quraisy demikian bersumber dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa kepemimpinan politik umat Islam harus berasal dari suku Quraisy. Al-A'imah min Quraisy berulang pada abad pertengahan. Ibnu Khaldun merupakan reinterpretasi dan kontekstualisasi tentang hadis ini. Al-Fabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Khaldun adalah tokoh-tokoh pemikiran dan praksi politik abad klasik dan pertengahan. Tokoh-tokoh ini menjadi objek dalam kajian pemikiran politik Islam abad klasik dan pertengahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama. Saya ingin melanjutkan makalah yang telah dibacakan oleh Irfan Ali Ahmad sebagai pemateri ketiga, yaitu pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi adalah filsuf Islam yang paling banyak membicarakan masalah kemasyarakatan, meskipun sebenarnya bukan orang yang berkecimpung langsung dalam urusan masyarakat. Al-Farabi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka ia meminta bantuan pihak lain. Masalah kemasyarakatan banyak dibicarakan dalam karya-karyanya, antara lain yaitu Negara Utama, Al-Madinah Al-Fadilah, yang kedua Lawan Negara Utama, Mutahaddah Al-Madinah Al-Fadilah. Selanjutnya pemikiran Ibnu Khaldun. Erwin I.J. Rosenthal, penulis barat, menerjemahkan bukunya yaitu Muqaddimah yang menegaskan bahwa seluruh teori politik Ibnu Khaldun berbasis pada pembedaan yang fundamental antara kehidupan Ba'dawa, yaitu kehidupan nomaden, dan Hadara, kehidupan kota yang saat ini, yang menunjukkan bentuk mapan dalam suatu peradaban. Ibnu Khaldun menegaskan 4 perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang berpikir dengan menghasilkan ilmu pengetahuan.
Makhluk politik yang memerlukan pengaturan dan pengendalian oleh kekuasaan. Makhluk ekonomi yang ingin mencari kehidupan dengan berbagai cara dan profesi. Dan makhluk peradaban. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah suatu keharusan. Ibnu Khaldun memberi beberapa kualifikasi orang yang akan menjabat sebagai imam, yaitu khalifah. Yaitu pertama, memiliki pengetahuan, kedua adil, ketiga memiliki skill, empat sehat panca indera, yang kelima keturunan Quraisy. Terima kasih, sekian penjelasan materi yang bisa saya bacakan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kembalikan ke moderator, ke materi pertama.